Astagfirullah. BMKG ngramalaken bilih kekeringan badhe langkung dangu wonten ing warsa 2021 sahabat muslimah. Lan Gunung Kidul salah satunggaling wilayah ingkang dipuntepang sisah pados sumber toya napa malih ing wanci mangsa ketiga. Nanggepi perkawis menika, pakar mitigasi bencana Dr. Jati Mardianto SSI MSI pangandikan menawi masyarakat saged ngebaki kabetahan toya ing wanci mangsa ketiga kanthi piyambak damel sistem penampungan toya Jawa wonten ing tandon-tandon toya. Kados pundi pamanggih para wargi? Monggo kita gatosaken wawancaranipun. Apakah wilayah Anda pernah mengalami kekeringan? Kalau dikatakan mengalami kekeringan mungkin iya. Nggih, ini termasuk kemarau yang paling panjang. Ya pernah, akhir-akhir ini di desa Dengok, tepatnya ya di Gunung Kidul ini mengalami kekeringan yang cukup panjang. Iya pernah, kemarin itu pernah kekeringan. Termasuk kekeringan. Apa saja dampak negatif kekeringan bagi kehidupan? Ya mungkin dari hasil panen itu berkurang, terus kayak untuk pakan-pakan hewan itu juga dampaknya ada juga kan. Hujannya belum datang-datang, jadinya ya itu mundur waktunya nanam. Kekurangan minum, makan, terus masaknya juga buat nyuci pakaian. Ya kalau nggak ada air ya susah tau. Susah saat ini kathah kewan susah le ngarit. Apa yang menyebabkan terjadinya kekeringan? Apakah ada faktor ulah tangan manusia? Enggak, kayaknya sih kalau di sini faktor alam ya, maksudnya dari cuaca. Karena faktor cuaca itu mungkin ya. Ada ulah tangan manusia yang membakar hutan gitu kan, jadi panasnya jadi berlebihan di sekitarnya. Pohon-pohon itu kan banyak yang ditebang-tebang, yang di sono itu. Iku lho penebangan hutan-hutan. Pakar mitigasi bencana dari Fakultas Geografi UGM mengatakan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air di musim kemarau secara mandiri, yaitu dengan membuat sistem penampungan air hujan di tandon-tandon air. Menurut Anda, apakah upaya ini cukup untuk memenuhi kebutuhan air di musim kemarau? Tidak mencukupi bagi saya. Kurang memuaskan kalau menurut saya itu. Walaupun jadinya menandon air gitu, menampung air ya buat kemarau. Soalnya kalau kemarau panjang itu orang-orangnya setiap hari kan butuh air ya buat minum, buat mandi, buat masak gitu, macam-macam ini. Gak cukup kalau buat sehari-hari, juga buat makan, buat minum, buat mandi, buat mencuci baju juga nggak cukup. Kalau di ladang-ladang nggak bisa. Nggih kirang. Mboten nyekapi. Berdasarkan yang Anda ketahui, apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi kekeringan dan apakah itu sudah cukup? Ya, sementara ada itu sumur ladang, cuma kan sumur ladang nggak merata di semua sektor pertanian. Maksudnya nggak di semua ladang-ladang harus ada satu sumur gitu, enggak gitu. Kalau di sini kan tadinya belum ada air pump sama sekali. Bantuannya masih itu air pump gitu. Kalau di desa ini baru aja kemarin memasang sumur bor itu, tapi belum terlaksana secara merata di sini. Ada itu sumur bor. Nyukani bantuan sumur bor. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Ya mungkin diperbanyak lagi sumur ladangnya. Kalau bisa tuh ya dibantu lagi gitu. Masih banyak yang belum mencukupi lah katanya. Kalau bisa ya pumpnya gratis. Dikasih bantuan apa gitu biar masyarakatnya bisa makmur. Nyuwun bantuan niku secepatnya mengalir sumur bor itu. Perkawis kekeringan menika perkawis tahunan ingkang wiwit rumiyin boten nate saged karampungaken. Menapa Islam kuwawi ngrampungaken perkawis menika? Monggo kita gatosaken penjelasan saking ustazah. Ampun kesupen, like, komen, lan share sak kata-katahipun. Perihal kekeringan ini, membuat tandon atau penampung air dalam menghadapi kekeringan sejatinya hanya upaya yang bersifat teknis saja dalam rangka mengurangi dampak bencana kekeringan. Jadi itu bukan solusi, apalagi jika pengadaan tandon ini diserahkan kepada masyarakat. Tentu tidak semua mampu melakukannya, sebab ini membutuhkan biaya banyak.
Yang menjadi penyebab kekeringan sendiri tentulah cuaca ekstrim hingga menyebabkan banyak kekeringan dan juga kerusakan alam dan lingkungan sebab aktivitas deforestasi dan juga aktivitas industrialisasi oleh korporasi yang sangat masif. Nah, terlaksananya kedua aktivitas ini, yakni aktivitas deforestasi, kemudian juga aktivitas industrialisasi yang masif. Hal ini merupakan apa? Konsekuensi sebenarnya, konsekuensi dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme dan juga sistem politik demokrasi. Nah, di mana sistem ini memiliki paradigma sistem ekonomi kapitalisme, yakni apa? Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi saja. Sedangkan negara sendiri, apa perannya dalam sistem ekonomi kapitalisme ini? Yaitu hanya sebagai fasilitator ya. Jadi fasilitator, mereka tidak mengayomi, mereka hanya fasilitator. Bahkan mereka fasilitator bagi kerusakan ini dengan melahirkan berbagai regulasi, aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang makin mempermudah adanya eksploitasi alam oleh para korporasi. Bayangkan banyak sekali undang-undang yang sudah diterbitkan yang itu semakin mempermudah bagi para korporat, para perusahaan untuk kemudian melakukan eksploitasi di alam. Apa solusinya? Bukan hanya kemudian melakukan solusi-solusi teknis, namun juga harus melakukan solusi mendasar, yaitu apa? Dengan merubah, mengganti paradigma pembangunan, mengganti sistem yang ada, dan juga tata kelola lingkungan dan sumber daya alam yang ada saat ini ya, dengan paradigma Islam tentu saja yang berasal dari Al-Khaliq. Nah, sistem ekonomi dan politik Islam inilah yang kemudian niscayakan mewujudkan keseimbangan dan juga kelestarian alam ya, dengan terjaganya hutan dan lahan serta iklim yang kondusif sebagai akibat terjaganya lingkungan. Nah, Islam sendiri di sini memandang bahwa hutan, alam, kemudian sumber daya air itu adalah bagian dari kepemilikan umum, sehingga kepemilikan umum ini selamanya tidak akan diperbolehkan untuk dikuasai oleh individu ya, tidak bisa kemudian swasta menguasai kepemilikan umum ini. Nah, adapun pemerintah yang akan mengelolanya, yang akan nantinya memberikan kebijakan untuk mengelola alam, mengelola kepemilikan umum ini untuk didistribusikan kepada rakyatnya. Adapun ketika ada izin untuk konsesi ataupun privatisasi yang diberikan kepada swasta, itu semua tidak boleh dilakukan untuk pengelolaan hutan ataupun sumber daya alam yang sangat berlimpah ini. Nah, pengelolaan sumber daya alam ini yang bersifat umum memang haruslah dilakukan sepenuhnya oleh negara ya. Negaralah yang kemudian memiliki segala fasilitas, segala kekuatan dan juga kekuasaannya untuk mengelola kepemilikan umum ini, supaya nantinya hasilnya dari kepemilikan umum ini bisa dimanfaatkan, kemudian manfaatnya ini bisa dirasakan oleh setiap individu rakyat. Jadi tidak hanya kemudian menekankan pada produksi saja, tapi dalam Islam itu juga sangat ditekankan distribusi, menjamin adanya distribusi bagi setiap individu rakyatnya ya, termasuk dalam pengolahan alam, penjagaan alam. Maka rakyat itulah harus kemudian menikmati semua manfaat yang sudah diolah oleh negara. Dan juga dalam Islam itu sendiri jelaslah banyak sekali dalil-dalil dan ayat-ayat untuk manusia menjaga lingkungan, menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya, bukan hanya kita mengambil ekstraksi, tapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam. Nah, negara inilah yang kemudian akan menerapkan kebijakan penjagaan ini dalam ruang-ruang publik. Dengan adanya kebijakan dari negara dan juga pengelolaan oleh negara, inilah yang akan bisa menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Jadi tidak ada aspek material yang kemudian menjadi tujuan ketika berurusan dengan kelestarian lingkungan dan juga keseimbangan lingkungan. Inilah yang akan menjadi tujuan utama dalam penjagaan lingkungan. Termasuk nanti akan ada program-program lahan konservasi atau hima oleh negara untuk mewujudkan berbagai kemaslahatan. Jadi tidak semua kemudian lahan itu harus diekstraksi, dieksploitasi untuk kebutuhan manusia, tapi tetap ada
lahan-lahan konservasi yang itu memang diperuntukkan untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, negara inilah yang nantinya bisa kemudian mengadakan kebijakan tersebut dan juga bahkan memberi sanksi bagi orang-orang yang melanggarnya. Nah, negara juga di sini berkewajiban mendistribusikan hasil-hasil alam, yang mendistribusikan juga nanti air ya, sumber daya air bagi daerah-daerah yang memang kekeringan gitu. Jadi dengan cara apa? Mendirikan industri air, perpipaan ya, sehingga seluruh individu rakyat bisa mengakses kebutuhan air secara mencukupi dan kapanpun dan juga dimanapun dengan fasilitas yang sudah disediakan oleh negara. Jadi bukan masyarakat yang diminta untuk menyediakan sendiri secara teknis hal tersebut.